Bayangkan jika lingkungan di sekitar kita dipenuhi oleh sampah plastik. Sungai-sungai tercemar, tanah menjadi rusak, dan udara yang kita hirup tak lagi bersih. Namun, di tengah ancaman ini, ada seorang gadis muda yang berani melawan arus. Siapakah dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inspirasi. Selamat datang kembali di channel kami. Tempat di mana kami membagikan kisah-kisah nyata yang penuh inspirasi, hikmah, dan pelajaran hidup. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan sebuah kisah luar biasa tentang seorang gadis muda dari Indonesia yang berhasil mengguncang dunia dengan kepeduliannya terhadap lingkungan. Bahkan, ia berani menegur pemimpin dunia demi menyelamatkan bumi kita loh. Yuk simak kisah inspiratifnya sampai akhir. Namanya Nina Azahra Akilani, atau yang akrab disapa Nina, seorang aktivis lingkungan muda asal Gresik, Jawa Timur, yang telah berjuang sejak kecil demi menyelamatkan lingkungan. Lahir pada 17 Mei tahun 2007 di Sidoarjo. Nina tumbuh dalam keluarga yang memiliki kepedulian tinggi terhadap alam. Ayahnya, Prigi Arisandi, adalah seorang aktivis lingkungan dan Direktur Ecological Observation and Wetlands Conservation atau ECOTON. Sedangkan ibunya, Daru Setiorini, juga aktif dalam organisasi yang sama. Sejak kecil, Nina sudah terbiasa turun langsung ke alam bersama kedua orang tuanya, menjelajahi sungai, melihat hutan mangrove, dan mempelajari dampak polusi plastik. Namun, kecintaannya pada lingkungan bukan sekedar warisan keluarga. Ia memiliki kesadaran tinggi bahwa perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Nina saat ini bersekolah di SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik. Meskipun sibuk dengan berbagai kegiatan aktivisme, Nina tetap berkomitmen pada pendidikannya. Ia mengatur waktu dengan baik antara belajar dan beraktivitas di bidang lingkungan. Dukungan dari keluarga, guru dan teman-temannya sangat membantu Nina dalam menjalankan kedua peran tersebut secara seimbang. Di sekolah, ia dikenal sebagai polisi sampah, sebuah julukan yang awalnya diberikan karena kebiasaannya mengingatkan teman-temannya untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai. Tapi dari cibiran, akhirnya banyak teman yang mulai sadar dan mendukung gerakannya. Nina bersama teman-temannya membentuk Brigade Sampah, sebuah komunitas kecil yang fokus pada kampanye lingkungan dan aksi nyata. Mereka mengadakan pameran tentang dampak impor sampah plastik, serta menggalang petisi untuk menekan kebijakan penggunaan plastik sekali pakai. Selain itu, Nina juga aktif dalam River Warrior, sebuah organisasi yang bertujuan membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan lingkungan sekitar. Namun, titik balik dalam perjuangannya terjadi saat ia mengunjungi Desa Bangun di Mojokerto. Nina menyaksikan langsung bagaimana sampah plastik dari negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Australia mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan warga setempat. Tergerak oleh kondisi ini, pada tahun 2019, ia pun memberanikan diri menulis surat kepada Presiden Amerika Serikat dan duta besar dari berbagai negara, meminta mereka untuk berhenti mengirimkan sampah plastik ke Indonesia. Surat yang ia tulis mengguncang dunia. Pada tahun 2021, Nina diundang menjadi pembicara dalam acara Plastic Health Summit di Belanda. Ia menjadi pembicara termuda di forum tersebut dengan penuh keberanian. Nina menyampaikan pidato dalam bahasa Inggris di hadapan para pakar dan aktivis lingkungan dunia. Ia menceritakan bagaimana sampah plastik telah merusak sungai-sungai di Indonesia dan mengganggu kehidupan masyarakat. Kehadirannya di Belanda tidak hanya membuat para peserta terkesan, tetapi juga membuka mata banyak pihak
tentang bahaya sampah plastik. Tahun berikutnya, Nina juga diundang ke Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa, COP26 di Glasgow, Inggris. Di sana, ia menyampaikan harapannya agar para pemimpin dunia lebih serius dalam menangani masalah perubahan iklim. I stand before you today, one of the many voices representing civil society and countless communities and sectors who are suffering from the front lines of the plastic pollution crisis. We have come here to Busan to demand action and to call out the lack of clear progress and ambition in this treaty talk. Siapa sangka, gadis muda dari Gresik ini mampu menyuarakan kepedulian lingkungan hingga ke panggung dunia. Perjuangannya mengajarkan kita bahwa usia bukanlah batasan untuk membuat perubahan. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian, ketekunan, dan kepedulian terhadap sekitar. Hingga kini, Nina terus menginspirasi banyak orang bersama keluarganya. Ia menjalani gaya hidup ramah lingkungan dan terus mengajak generasi muda untuk turut serta menjaga bumi kita. Tak hanya itu, Nina juga aktif di berbagai kegiatan edukasi lingkungan. Dari seminar, pelatihan, hingga aksi demonstrasi damai menentang kebijakan yang merugikan lingkungan. Bagi Nina, edukasi adalah kunci utama perubahan. Ia percaya bahwa anak-anak dan remaja memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, ia terus mengembangkan program-program edukasi berbasis aksi nyata, seperti mengajak anak-anak membuat ikabrik, memanfaatkan kembali sampah plastik, serta menanam pohon untuk menghijaukan kembali lingkungan. Meski menghadapi banyak tantangan, Nina tidak pernah menyerah. Bahkan, ia semakin gigih dalam menyuarakan kepedulian terhadap lingkungan. Lewat media sosial dan berbagai platform, Nina membagikan edukasi tentang bahaya plastik dan cara mengurangi penggunaannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita semua bisa jadi agen perubahan. Mulailah dari hal kecil, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan menjaga kebersihan lingkungan. Jika bukan kita, siapa lagi? Aksi nyata Nina telah menginspirasi banyak orang, dari anak-anak sekolah hingga para pemimpin dunia. Dedikasinya dalam menjaga lingkungan juga membuatnya mendapatkan berbagai penghargaan nasional dan internasional. Namun, bagi Nina, penghargaan bukanlah tujuan utama. Yang terpenting baginya adalah terus berjuang demi lingkungan yang lebih baik, demi masa depan yang lebih hijau untuk generasi mendatang. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga bumi kita? Sahabat inspirasi, kisah Nina Azahra bukan hanya tentang perjuangan seorang gadis muda melawan polusi plastik. Kisah ini juga mengingatkan kita pada amanah Allah dalam Al-Quran. Dalam surah Al-A'raf ayat 56, Allah berfirman, وَلَا تُسْرِفُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-A'raf ayat 56. Allah telah memberikan kita bumi sebagai tempat tinggal. Menjaga kelestarian lingkungan adalah bagian dari ibadah kita. Jika seorang anak muda seperti Nina bisa menunjukkan kepedulian dan bertindak nyata, mengapa kita tidak? Kita bisa mulai dari hal-hal kecil, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah, dan tidak membuang sampah sembarangan. Demikian kisah inspiratif dari Nina Azahra, gadis muda dari Gresik yang dengan keberaniannya mampu mengguncang dunia dan mengingatkan kita semua tentang pentingnya menjaga bumi. Mari kita doakan agar Nina terus diberikan kekuatan dan keteguhan dalam perjuangannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bagikan kisah ini
agar semakin banyak orang yang terinspirasi. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.